Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net. Apa kabar malam ini? Jumpa kembali dengan saya Ani Purnama di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Malam ini saya kedatangan tamu dari komunitas MGMP IPA. Kita akan berbincang lebih jauh bersama para tamu saya malam ini selepas yang berikut ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Ya, seperti janji saya tadi, tamu saya malam ini dari komunitas MGMP IPA Kabupaten Sumeneb. Ada 3 orang langsung nih, nggak nanggung-nanggung, jadi nggak sepi saya malam ini ya. Oke, baik, saya sapa dulu ada Bapak Haris Sulaiman sebagai sekretaris di komunitas. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir malam ini Pak Haris. Terima kasih sama-sama. Oke. Baik, ada juga Ibu Sukarsi Apriani selaku bendahara. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nggak boleh nervous ya Bu. Oke, baik. Ada juga Ibu Fahrin Nisa sebagai humas dan bagian kerjasama di komunitas. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, Bismillah hempas-hempas yang namanya itu ya. Yang namanya nervous ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah hadir malam hari ini di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Sumeneb. Kita akan kenalan dulu nih lebih jauh dengan komunitas MGMP IPA. Nah, kalau bicara soal apa nih kayak ada IPA-IPA-nya, jadi saya merasa seperti dulu saya juga alumni IPA loh gitu. Dan dulu mungkin belum ada nih komunitas MGMP IPA kalau di zaman saya. Sebenarnya komunitas ini dibentuk sejak kapan, Pak Sekretaris dulu nih Pak Haris? Baiklah, untuk pembentukan ini saya kira sudah lama ya. Cuman waktu pastinya saya belum menelisik lagi gitu ya. Jadi ini sudah beberapa kali periode untuk ketua, terus kemudian yang terakhir ini juga ketuanya adalah Pak Haji Faisal itu. Oke. Jadi MGMP ini singkatan dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Jadi di sini itu tempat atau wadah, atau kalau bahasa kurikulum sekarang itu adalah ruang kolaborasi dari guru-guru yang ada di Sumeneb, yang mana itu berhubungan atau mengajar tentang IPA. Dan ini setingkat SMP atau kalau sekarang itu fase D. SMP ya. Nah, setingkat SMP dan juga gabungan dari SMP dan MTS, baik negeri maupun swasta. Yang setiap kabupaten atau wilayah itu berbeda-beda. Misalnya kalau di Pamekasan kemarin saya sempat studi banding ke kita, itu negeri dengan swasta itu dipisah. Tapi kalau di sini itu digabung menjadi satu. Jadi negeri, SMP, MTS, negeri dan swasta. Jadi berkumpul menjadi satu di wadah MGMP IPA Kabupaten Sumeneb. Gitu. Oke. Kalau gitu anggotanya sudah ada berapa nih Pak? Anggota kurang lebih sekitar 200-an. 200-an sekabupaten ya? Sekabupaten. Itu yang tercatat di daftar hadir. Sedangkan untuk anggota yang masuk, ada aplikasi namanya aplikasi SIMPAGAPE di setiap masing-masing guru itu biasanya punya. Nah, itu sudah 200 lebih. Cuman yang terdaftar aktif itu ya sekitar
kurang lebih 200-an. Oke, kurang lebih 200-an ya, dan itu hanya untuk guru-guru setingkat SMP dan MTS. SMP dan MTS. Ini negeri dan swasta ya Pak? Negeri dan swasta. Wadahnya sama ya dalam satu komunitas MGMP IPA ini ya? Untuk Oke, baik. Untuk Ibu Fahrinisa dulu nih sebagai humas. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang menjadi agenda dari komunitas MGMP ini apa saja Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Untuk agenda kita MGMP IPA itu misalnya kayak kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, misalkan dengan kemarin kita sempat mengadakan workshop ya Bu ya, dengan pihak Unija, juga dengan Universitas UTM tahun ya? berapa itu Bu? 2023. 2022 apa Ibu? 2022. Yang Trunojoyo 2022, kemudian Unija 2023. 23 ya, barusan. Nah, dan untuk yang di intern kami kayak Kombel kemarin Iya. barusan dua hari yang lalu ya, Iya, mengadakan webinar dan kebetulan Bu Rian menjadi narasumbernya. Oke, webinarnya itu tentang apa? Tentang pemanfaatan Canva dan Pad. Oke, jadi pesertanya bisa dari umum juga dong? Bisa umum. dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia Benar, malah? Wah. Karena kita buat webinar pure daring Di PMM. di PMM. Jadi PMM. jadi buka daring gitu, buka Gimit gitu. Jadi ya alhamdulillah sampai Sumatera, sampai Riau Pak ya kemarin. Riau. Jadi ada berapa anggota peserta dari webinar itu? Kalau kemarin 95-an, 95-96 gitu ya. Ya, jadi gini, artinya di Gimit itu kan ya kebetulan kita punya kita ambil yang free ya. Jadi kapasitasnya sekitar 90-an. 94 itu maksimal sudah. Terus kemudian kita juga membuka layanan streaming. Jadi di streaming itu bahkan lebih. Jadi kemarin itu sempat saya lihat sekitar kita mengeluarkan sertifikat itu sekitar 150-160-an. Gitu. Itu sertifikat itu untuk mereka yang aktif dan mengisi daftar hadir saat itu. Berarti antusiasme dari pesertanya ini luar biasa ya, sampai waktu itu ada nggak seperti nanti pesertanya segini gitu dibatasi enggak ya? Enggak dibatasi ya peserta webinarnya. Jadi siapapun boleh dengan jumlah berapapun. Betul. Sudah selesai webinarnya? Sudah selesai. 4 kali ya. Jadi gini, MGMP ini dari dulu kita itu mempunyai mempunyai program itu sebelum zamannya PJJ dan webinar dan sebagainya, itu kita mempunyai target itu dalam 1 tahun kita 1 kali pelatihan. Oke. Terus kemudian semakin hari karena semakin dimudahkannya menggunakan online gitu ya, daring gitu. Nah sekarang ini alhamdulillah dalam tahun ini kita sudah melakukan 4 kali Pak 4 kali ya. 4 kali, 3 kali daring. Kemudian 1 kali full luring juga. Ya. 3 kali luring sama daring ya. Jadi karena ini bulan Ramadan, kemarin itu full daring. Biasanya kegiatan MGMP ini kan dilaksanakan biasanya hari Sabtu. Nah, jadi hari Sabtu itu kita mengadakan praktik baik, kemudian pelatihan, kemudian semacam seminar. Nah, itu luring dan daring. Artinya adalah teman-teman itu hadir di tempat dan juga kita membuka streaming dan juga kita membuka Gimit. Itu di situ. Jadi semuanya bisa masuk dan bisa memperhatikan apa kegiatan kita di situ. Oke. Nah, Bu Sukarsih, ini kalau misalnya ada pertemuan dari komunitas ya, itu apa saja sih Bu yang dibahas? Kalau pertemuannya itu kita biasanya maksimal 1 bulan 2 kali. Kemudian dari situ kita membahas tentang bagaimana evaluasi dari kegiatan kita lakukan sebelumnya. Kemudian selain itu kita rencana apa yang akan kita lakukan yang bisa meningkatkan profesi pendidikan kita, terutama untuk pelajaran untuk IPA. Jadi selain itu kita juga membahas tentang salah satunya dengan misalkan akan mengadakan webinar, kita bahas dulu hal apa yang menjadi masalah teman-teman misalkan pada saat pembelajaran di sekolah masing-masing. Kemudian kita rembuk kira-kira hal apa yang bisa memberikan setidaknya
kita bisa setidaknya bisa memberikan wacana atau referensi bagi teman-teman untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah masing-masing. Dan banyak ya Bu manfaat komunitas bergabung di komunitas ini ya MGMP ya. Selain itu kita juga mengadakan olimpiade ya. Jadi anak-anak yang berprestasi kita ibaratnya kita jadi wadah salah satu bagaimana mereka meningkatkan prestasi mereka terutama di bidang IPA. Yang IPA, kemudian yang SMP kemarin kita SMP kerjasama bermitra dengan Dinas Pendidikan. Jadi alhamdulillah dengan kolaborasi dari berbagai pihak, insya Allah semoga tetap manfaat bagi pembelajar. Oke, itu prestasi yang diraih apa saja itu? Yang untuk siswa olimpiadenya? Untuk olimpiade kita biasa untuk tahun ini belum ya? Maksud tahun 2024 tahun 2024 belum. Kalau 2023 dua kita yang SD tingkat SD. SD. Kemudian Kalau 2023 tingkat SMP. Iya. Sudah maksudnya untuk siswa yang istilahnya dibina oleh MGMP IPA itu bukan membina. Jadi apa nih sifatnya? Menjaring gitu istilahnya. Oke. Menjaring siswa yang berprestasi. Yang berprestasi untuk kemudian diikutkan olimpiade. Gitu. Dari sekolah-sekolah mereka mendaftar. Kita yang mengadakan. Hingga akhirnya nanti akan terpilih beberapa siswa yang memang memiliki prestasi bagus, kita apresiasi dengan memberikan uang pembinaan juga juga piala, trofi, begitu. Oke. Ada nggak tindak lanjut setelah itu? Mungkin pembinaan untuk ke jenjang selanjutnya atau bagaimana gitu? Kalau untuk pembinaan kita masih belum ke situ. Tapi untuk yang Diknas untuk yang dinas misalkan kita kerjasama untuk yang tahun 2023 itu nanti hasil dari siswa yang berprestasi yang terjaring nanti akan menjadi referensi bagi pihak Diknas untuk mengadakan pra-OSN gitu ya. Penjaringan untuk tahap selanjutnya gitu. Oke, baik. Nah, untuk Ramadan ini ada nggak kegiatan khusus dari komunitas MGMP IPA ini? Ini aslinya. Bagian humas nih Bu Fahrinisa. Untuk anggaplah program wajib kita di bulan Ramadan itu ini sudah berjalan sekitar tahun ke-6. Sudah tahun ke-6 ya. Yaitu baksos untuk yatim piatu. Nah, kami itu kenapa mengambil yatim piatu gitu ya? Soalnya sepertinya seorang yatim piatu itu kan sangat-sangat membutuhkan support, doa, juga uluran tangan kita. Apalagi yang masih aktif dalam sekolah pendidikan gitu kan sangat membutuhkan gitu. Tahun kemarin itu cukup luar biasa. Sekitar 19 sekolah ya Bu yang kita datangi ya Bu ya. Mengunjungi langsung. Kecuali yang di kepulauan. Untuk yang kepulauan itu kita bekerja sama dengan teman guru yang ada di sana. Berarti sudah ada datanya ya. Sudah ada datanya. Sekolah yang Iya. Selain sekolah-sekolah juga ada panti asuhan, kemarin sempat 3 panti asuhan Ibu ya. Yang kemarin. Iya itu. Kalau yang tahun ini masih berjalan. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin berbagi, monggo silakan langsung menghubungi kami. Oh gitu. Jadi bisa menerima ini juga, donasi juga ya dari luar ya. Iya, bisa. Oke. Ibu itu sumber dana untuk memberikan baksos dari mana? Dari teman-teman. Dari teman-teman urunan ya. Iya. Dari donasi teman-teman seikhlasnya. Ikhlasnya. Berarti jumlah setiap tahun nggak sama dong? Tidak sama ya. Jadi nanti mungkin disesuaikan dengan jumlah totalnya berapa gitu ya. Cuma kita alokasinya ya satu sekolah 5. Satu sekolah 5 yatim piatu. 5 anak yatim piatu yang menerima itu. Itu daftarnya tiap tahun beda atau orang yang sama? Beda. Bergilir. Dengan lembaganya pun bergilir Ibu. Nah itu dia ya. Ini kenapa dipilih yang bergilir seperti itu? Karena untuk meratakan gitu. Artinya sama-sama merasakan terus memberikan kesempatan juga nggak? Keuntungan kita kan semua teman-teman kan aktif juga di MGMP. Jadi kita juga bisa setidaknya ada ikatan batin antara kita dengan mereka. Jadi kita dengan mengunjungi mereka langsung kita hanya akan tahu sekolahnya, juga guru-guru di sana mengajar, dan alhamdulillah teman-teman juga banyak yang aktif saat kegiatan donasi itu.
biasanya diberikan pada Ramadan keberapa ini? Hari keberapa? Minggu kedua biasanya. Sekarang ya, Kedua, minggu-minggu iya. ini ya. Iya. Tapi belum Dijadwalkan. diberikan yang minggu ini. Belum. Nah, Diperpanjang. diperpanjang. Boleh deh open donasi. Boleh. Siapa yang ingin barangkali ada masyarakat yang juga ingin ingin dapat pahala dong. Kan bulan Ramadan nih. Ramadan. Ingin Berlipat. dapat pahala, berlipat lagi kan, membagi sebagian rezeki kita untuk anak-anak yang kurang membutuhkan. Barangkali bisa menghubungi mana nih, Bu? Nomor di bawah ini. Berapa boleh deh disebutin nomornya untuk masyarakat luas yang ingin berbagi donasi untuk anak-anak yatim piatu yang kurang beruntung, karena memang komunitas MGMP IPA Sumeneb ini punya program khusus di bulan Ramadan untuk memberikan baksos gitu. Sementara sudah terkumpul, tapi barangkali masih ada yang ingin berbagi lagi, boleh ke nomor rekening barangkali, atau Ke nomor rekening. nomor rekening boleh disebutin nomornya berapa? Bisa dibacakan ya? Boleh. Ini melalui rekening Bank Jatim atas nama Fahrin Nisa 0182 961396. Ini Bank Jatim ya? Ya. Bank Jatim 0182961396 atas nama ini ya, Fahrin Nisa ya. Oke, nanti untuk konfirmasi transfer kemana? Nomor mana? 082 330 529 447. 082 330 529 447. Oke, itu tadi nomornya ya. Balik lagi nih untuk selain baksos di Ramadan itu apa kegiatan lain dari komunitas MGMP? Fokus bulan Ramadan. Soalnya kalau yang lain isi tidak apa ya, yang lebih khusus yang ini. Jadi Oke. cuma yang webinar itu karena kita tidak bisa mengadakan secara luring ya, khawatir teman-teman itu juga merasa capek kan, kayaknya kita alternatif itu. Oh gitu. Jadi untuk program khusus Sementara baksos sementara ya, cuma ini. baksos untuk yang Ramadan. Iya, Kalau iya. di luar Ramadan apa aja nih, Bu? Nah, kita masih ada beberapa mimpi yang belum kita Oh gitu. Tapi sebelum mimpi yang sudah terwujud dulu apa sudah nih? terwujud. Alhamdulillah studi banding ya. Kemarin Iya. kita sudah kerjasama dengan UNED Ibu. Oh ke Jember berarti. Untuk pelatihan laboratorium. Terus kemudian kita juga pernah baksos di Semeru, di Gunung Merapi. Kita langsung berkunjung ke sana. Di Gunung 2022 Pak ya? Iya, 2022 langsung ke Iya, Merapi langsung ya. kita Langsung ke sana, Merapi. kunjung ke sana. berkunjung ke sana satu mobil pol gitu ya, satu mobil long gitu ya. Dan alhamdulillah di sana disambut baik oleh desa yang memang terkena dampaknya. Benar-benar. Di desa mana waktu itu? Di desa Apa namanya itu ya? lupa. Di pas di letusannya tempat Mbah Marijan. Kok Mbah Marijan? Iya bener. Ya, Bener loh. di Semeru. Oh Semeru. Semeru. Bukan Bukan. kalau Semeru. Ada pas yang viral itu yang rumahnya dan beliaunya tetap di dalam rumah gitu. Itu. Pas dekat situ. Pas. Oke. Terus baksos yang waktu itu langsung diberikan ke korban bencana ya? Enggak, kita titip, kita amanahkan ke posko Poskonya, yang posko didirikan. kebencanaannya ya. Kebencanaan di desa tersebut. Ya langsung kepala desanya yang menerima di sana. Gimana nih rasanya datang langsung ke Kasian. TKP? Benar-benar merasakan Benar-benar apa yang mereka rasakan. Rasanya amazing ya Bu. Iya sih. Luar biasa. Jadi sampai kadang kita nggak bisa ngungkapin dengan kata-kata gitu ya. Kok tercekat di tenggorokan gitu, nggak bisa ngomong dari saking terharunya barangkali. Oke. Untuk kerjasama dengan UNED kemarin katanya sempat ada studi banding. Studi lah, ya. Studi Bukan banding. studi banding sih, studi lapangan Studi lebih lapangan, biasa. ya. Studi lapangan ya, itu Studi tentang laboratorium. Iya, pelatihan lab. Pelatihan lab. Laboratorium. Oke.
pelatihan lab. Iya, pelatihan lab. Itu mungkin bisa dijelasin lebih ininya, Bu. Jadi kita 1 hari ya di sana ya. Tapi kita banyak kegiatan di sana. Kita juga belajar praktikum langsung. Kemudian juga kita belajar tentang pembelajaran ya. Pembelajaran yang di MIPA itu. Ya, di sana ke lab biologi itu kita belajar tentang mikrobiologi. Jadi apa? Kedokteran itu ya, lab kedokteran. Di biologinya Ibu. Iya, kemudian lanjut mikrobiologi. Setelah itu lanjut ke bagian IPA. Jadi jurusan IPA di sana belajar tentang apa? Kefisikaan. Ke STEM ya, pembelajaran STEM ya. Jadi memiliki STEM. Jadi kenapa memilih UNED nih sebagai rujukan? Kebetulan beliau alumni UNED. Kemudian ada yang lain alumni UNED. Jadi komunikasinya mungkin lebih mudah. Jadi lebih mudah. Apa saja yang perlu disiapkan, apa saja yang perlu lebih enak. Lebih enak komunikasinya. Jadi apa yang diharapkan dengan adanya studi lapangan itu untuk membawa ke komunitas di sini? Motivasi kita bahwa perlu banyak hal yang perlu kita pelajari. Yang intinya kalau kita sudah belajar yang baik, insya Allah kita juga akan memberikan yang terbaik bagi anak-anak, bagi siswa kita yang bisa kita terapkan di kelas. Mungkin itu saja ya. Jadi semakin kita tahu ilmu baru, kok semakin kita merasa kita nggak ada apa-apanya gitu. Perlu banyak belajar lagi. Perlu banyak belajar lagi. Oke, baik. Apa saja ini kegiatan lainnya untuk komunitas MGMP ini, Pak Haris? Iya, banyak. Jadi selain selain kegiatan rutin di tiap bulan itu di hari Sabtu itu kegiatan rutin, terus kemudian bakti sosial, terus kemudian mengadakan lomba atau olimpiade, terus kemudian kita bermitra juga. Jadi bermitra selain di UNED, kemarin itu ada Trunojoyo dan juga Unija, itu kita bermitra tentang pengabdian kepada masyarakat. Kita bermitra itu, terus kemudian ada Goes juga ya. Ada. Ya. Cuma belum sempat. Komunitas Goes, cuman ya hanya sebagian saja yang sempat kalau yang Goes itu. Sebentar, jadi komunitas MGMP IPA ini juga melahirkan komunitas baru. Namanya komunitas Goes MGMP gitu. Sudah berjalan? Sudah, cuman hanya sebagian saja ya. Akhirnya tidak semuanya. Pelaksananya kan juga biasanya tiap hari Minggu gitu Pak ya. Mungkin yang ibu-ibu agak rempong, agak rempong di rumah. Kan kalau hari Minggu itu waktunya kerja bakti di rumah. Oke, apa lagi nih Pak selain itu? Apalagi ya, studi lapangan juga ya, terus kemudian studi banding nantinya yang akan kita laksanakan tuh studi banding mungkin ke MGMP di kota lain gitu ya. Terus kemudian juga selain itu kita mengaplikasikan yang kemarin sempat terencana tapi belum, tapi tetap terencana akan dilaksanakan itu menanam mangrove. Menanam mangrove di ini. Terus kemudian selain itu juga praktek baik ini begini, pembaruan ide-ide dalam hal itu pembelajaran atau pengaturan manajemen kelas dan lain sebagainya, itu kita bertukar antara guru dari sekolah tertentu kemudian ke kita dan terus bertukar itu. Artinya untuk pembaruan dalam hal pengajaran berbagi praktek baiknya gitu. Oke, tadi juga sempat disinggung soal memberikan pengabdian untuk masyarakat. Itu dalam bidang apa Pak? Lebih fokusnya? Itu dari kampus, program kampus, pengabdian kepada masyarakat, kemudian bermitra kepada kita. Jadi kita sebagai audiensnya gitu. Jadi kita sebagai audiensnya, kemudian narasumber dari dosen, dari kampus tersebut ya. Segalanya semuanya. Jadi kemarin itu. Jadi itu semacam pelatihan atau webinar benar, gitu ya betul, Pak ya? Betul,
semacam webinar, semacam pelatihan atau workshop gitu. Kemarin tuh yang dari Unija itu tentang statistik ras analisis. Kalau yang dari Trunojoyo itu tentang pembelajaran STEM gitu kan. Sains, teknologi gitu kan. Oke. Tadi ada mimpi yang belum terwujud nih, apa? Mimpi yang belum terwujud dari komunitas MGMP sendiri. Bismillah, insya Allah rencana kita ingin studi banding. Ke Bandung. Kenapa memilih Bandung? Itu jadi salah satu rujukan kita untuk ilmu pengetahuan DLP. Iya. Di LIPI. LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Sambil kerjasama dengan MGMP di sana. Ya, Di Bandung kita ingin tahu, mungkin ada jadi apa ya, seperti referensi lah bagi kita bagaimana untuk peningkatan kualitas MGMP kita ke depan. Gitu. Oke. Untuk harapan barangkali ke depan untuk komunitas MGMP IPA, Bu Fahrinisa? Kalau harapannya semoga MGMP IPA bisa bermanfaat untuk pendidikan dan semua. Itu aja ya. Itu aja. Oke. Barangkali terakhir ada yang ingin disampaikan Pak Haris untuk masyarakat luas? Baik, MGMP IPA ini mempunyai visi berakhlakul karimah, kemudian berinovasi, kemudian meningkatkan kompetensi diri. Nah, jadi bagi Bapak Ibu guru pengajar IPA yang belum bergabung di MGMP IPA Kabupaten Sumeneb, yang artinya di luar data yang kami punya, silakan bergabung di MGMP IPA Kabupaten Sumeneb. Nggak ada ruginya loh. Nggak ada ruginya. Nggak ada pendaftarannya juga kan? Gratis kan? Nggak ada pendaftaran, hanya cetak KTA saja ya, itu hanya untuk mengganti KTA saja. Iya. Nggak ada. Ada iurannya nggak tiap Iya, bulan? kalau iuran ada. 10.000. 1 juta. Ya. Kemudian untuk yang non PNS itu hanya 5.000. Jadi betul-betul tidak memberatkan ya Bu ya. Oke. Dan alhamdulillah MGMP IPA kita ini sangat aktif dan teman-teman itu sangat solid dan mudah diajak bekerja sama. Karena tanpa dukungan teman-teman MGMP IPA juga tidak akan bisa terus melakukan. Jadi kompak ya Bu ya. Apa sebenarnya yang menyebabkan kekompakan itu? Merasa sefrekuensi. Jadi emang lebih mudah kalau sefrekuensi itu berasa ya. Keluarga gitu. Berasa jadi keluarga. Dan mungkin jadi penyemangat bagi kita bahwa kita ingin selalu melakukan hal yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, seperti perbincangan kita malam hari ini juga sangat menginspirasi nih untuk semuanya. Terima kasih Bapak Ibu Guru Komunitas MGMP IPA Kabupaten Sumeneb sudah bersama saya malam ini, Pak Haris, Ibu Sukarsi dan Ibu Fahrinisa ya. Sukses selalu untuk komunitas MGMP IPA Kabupaten Sumeneb dan juga untuk baksosnya tadi ya untuk masyarakat luas yang ingin memberikan donasi dan juga ingin pahala di bulan Ramadan, boleh nih bergabung untuk memberikan donasi di teman-teman komunitas MGMP IPA yang nanti akan disalurkan kepada anak-anak yatim piatu di Kabupaten Sumeneb ya, tersebar di beberapa titik ya. Oke, baik, tadi sudah saya sebutkan nomor rekeningnya dan juga sekaligus nomor telepon atau WhatsApp untuk konfirmasi Anda sudah transfer. Baik, terima kasih. Semoga puasa kita lancar ya sampai hari kemenangan nanti dan benar-benar jadi manusia yang beruntung, bisa jadi pemenang nanti di hari kemenangan. Insyaallah, amin. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Saya akhiri ngobras untuk edisi malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.